Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita pagi hari ini dapat berjumpa kembali di hari yang ke-347 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita. Mari kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita menyadari sebagai manusia banyak ketidakmampuan dan keterbatasan kita. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang menopang kita agar senantiasa kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kita menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan mengingatkan kita pada satu peristiwa dalam kitab 1 Samuel ya, yang kita kenal dan mungkin belum begitu familiar bagi kita, yaitu kata Ebenezer. Kita akan baca dulu dalam ayat ini. Di dalam perjanjian baru ya, kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya baik ya, karena Allah kita Allah yang maha baik. Mari kita melihat satu peristiwa sehingga muncul kata Ebenezer. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer bukanlah nama yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari orang percaya saat ini. Namun bagi mereka yang familiar dengan sejarah Alkitab, terutama kisah bangsa Israel, kata ini memiliki makna yang sangat dalam dan terus relevan hingga saat ini. Kita melihat asal-usul makna dan sejarah dalam Alkitab. Ebenezer pertama kali muncul dalam kitab 1 Samuel ketika bangsa Israel meraih kemenangan atas bangsa Filistin. Samuel mendirikan sebuah batu peringatan dan menamainya Ebenezer, yang berarti batu pertolongan, atau sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu ini menjadi simbol kemenangan dan pengingat akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat makna literal ya, secara harfiah, Ebenezer berarti batu ya, Eben berarti batu dan Hezer berarti pertolongan. Jadi Ebenezer adalah sebuah monumen yang menandai tempat di mana Tuhan memberikan pertolongan. Nah, apa relevansinya bagi kita orang percaya saat ini? Bapak Ibu Saudara, meskipun peristiwa bersejarah itu terjadi ribuan tahun yang lalu, makna Ebenezer tetap relevan bagi orang percaya saat ini. Yang pertama, pengingat kedaulatan Tuhan. Sama seperti orang Israel, kita juga seringkali
menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Kata Ebenezer mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan mampu menolong kita mengatasi segala permasalahan. Yang kedua, sebagai simbol kemenangan. Setiap kali kita berhasil mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan, kita dapat mendirikan Ebenezer pribadi kita sendiri sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, motivasi untuk bersyukur. Ebenezer mendorong kita untuk bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Sampai hari ini, kapanpun kita akan mengatakan, sampai hari ini Tuhan tetap menolong saya. Yang berikut, inspirasi untuk tetap beriman. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan mengalami pasang surut. Nah, Ebenezer menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk tetap beriman dan berharap pada Tuhan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bapak Ibu Saudara, bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks Ebenezer ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ingatlah ya akan momen-momen di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, ceritakan pengalaman pribadi tentang pertolongan Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat terinspirasi ya, memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menjadi berkat bagi orang lain yang sedang mengalami kesulitan, sebagaimana Tuhan telah menjadi berkat bagi saudara. Puji Tuhan, haleluya. Ebenezer adalah lebih dari sekedar nama sebuah batu. Bagi orang percaya, kata ini merupakan simbol iman, harapan, dan syukur. Dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya, kita dapat semakin dekat kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, dan menjalani hidup ini penuh makna. Karena saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan sebagai pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Memulihkan iman, pengharapan kami kepada Tuhan. Memulihkan kasih kami kepadamu Tuhan. Bahwa sungguhlah pertolongan hanya dari Tuhan. Kemenangan hanya dari Tuhan. Kalaupun pagi hari ini kami sedang menghadapi pergumulan, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan nyatakan pertolongan bagi kami. Terima kasih, kami percaya
Kuasa firman-Mu memulihkan setiap kami, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam rumah tangga pernikahan saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.